Tentunya ketika kita membicarakan kehidupan, tentunya kehidupan itu bergandengan mesra dengan kematian. Sebagaimana pertemuan bergandengan mesra dengan perpisahan. Sebagaimana kesulitan bergandengan erat dengan kemudahan. Sebagaimana kegembiraan bergandengan erat dengan kesedihan. Itu merupakan bagian dari fitrah kehidupan, bahwasanya kehidupan itu akan diakhiri dengan batas ajal yang dinamakan dengan kematian. Tentunya kita paham betul bahwasanya yang kita pikirkan di dalam kehidupan ini bukan hanya memikirkan hidup yang enak, tapi yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita memikirkan kehidupan di bawah tanah. Setelah gundukan tanah menimbun kita dan kita dimatikan oleh Allah, lalu diberangkatkan menuju kepada alam barzah. Banyak manusia yang sering memikirkan hidup yang enak, tetapi sedikit sekali manusia yang memikirkan bagaimana mati yang enak. Padahal salah satu di antara kebaikan kita adalah mereka yang mendapatkan kematian yang enak ketika mereka berpulang ke alam barzahnya. Dan ini merupakan bagian yang menjadi harapan bagi setiap hati yang memiliki hati yang bersih. Maka keinginannya adalah bagaimana dia mati dalam kondisi mati yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sering mencari kehidupan di atas tanah tetapi lupa pada kehidupan di bawah tanah. Mereka sering memikirkan kehidupan tetapi mereka melupakan kehidupan setelah kematian. Dan kita harusnya paham, kita adalah orang yang beriman. Bagaimanapun senangnya kita pada kehidupan, tetap kita mengimani kehidupan ini ada ajalnya, kehidupan ini ada akhirnya. Dan ajal serta akhir pada kehidupan kita yaitu adalah ketika kita semuanya mendapatkan panggilan kematian yang pasti akan menimpa kita satu persatu. Yang membedakan kita dengan sahabat kita, teman kita, rekan kita hanyalah satu. Urutan yang Allah berikan kepada kita itulah yang membedakan, tetapi hakikatnya semua itu akan mendapatkan sapaan kematian. Makanya saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah satu waktu mendengar salah satu sahabat meninggal dunia. Lalu ketika beliau mendengar sahabatnya meninggal dunia, maka Umar berkata, "Laqad sami'a Umar mata fulan wa mata fulan." Umar terlalu sering mendengar orang lain meninggal dunia, orang lain meninggal dunia. Wa sayati yaumun, dan akan datang satu hari Umar pun akan diberitakan meninggal dunia. Dan itu menjadi sebuah perenungan untuk kita. Kalau Allah mengirimkan berita tentang orang yang meninggal, orang yang kita kenal, orang yang baru berjumpa seminggu yang lalu, orang yang pernah kita jumpai, orang yang kita cintai karena Allah, kok mereka meninggal? Sebenarnya itu sebuah sinyal dan itu sebuah lonceng kematian yang sudah Allah perdengarkan untuk kita. Bahwasanya kamu mendengar temanmu meninggal, kamu mendengar sahabatmu meninggal, berarti lonceng kematian pun sudah diperdengarkan oleh Allah kepada kita supaya kita mengambil bekal sebelum ajal itu menyapa pada kehidupan kita. Bukankah Allah sebelum mengirimkan kematian, Allah kirimkan berbagai macam pesan sebelum kematian itu datang. Allah kirimkan uban itu peringatan dan lonceng kematian. Bukankah Allah kirimkan tenaga kita yang tidak sebagaimana bugarnya dulu ketika kita masih muda? Itu juga lonceng kematian. Dijadikan anak kita sudah memiliki anak dan kita sudah punya cucu, itu juga lonceng kematian. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham, kita harus mengerti. Itu merupakan bagian dari fitrah episode kehidupan. Dari kecil beranjak dewasa, dewasa beranjak tua, tua beranjak renta, dan akhirnya berujung pada kematian. Makanya saya teringat kepada apa yang pernah disampaikan oleh seorang ulama. Manusia itu kalau sudah melewati angka 40, berarti lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan. Teng! Seakan-akan ilustrasinya semacam itu. Kalau kemudian ada lonceng kalau kita sudah berumur yang kedua 50, lonceng yang kedua diperdengarkan. Teng, teng. Kalau kita ilustrasikan lonceng itu. Kemudian kalau kita melewati angka 60 umur kita, maka lonceng kematian yang ketiga sudah diperdengarkan oleh Allah. Dan kata para ulama, sedikit sekali yang melewati lonceng yang keempat ketika dia melewati angka 70 tahun. Dan itulah yang menjadi sebuah peringatan. Satu persatu kejadian di sekitar kita, sekali lagi, itu bukan kejadian yang menimpa kepada mereka semata. Kejadian satu persatu meninggalnya. Teman, anaknya teman, keponakannya teman, sahabat kita, keluarga kita, pakde kita, om kita. Sebenarnya itu merupakan sinyal serta lonceng kematian yang Allah sudah perdengarkan untuk kita supaya kita mengambil bekal sebelum ajal itu datang menyapa dan mengakhiri kehidupan kita di dunia yang fana ini. Dan itu merupakan perkara yang kita harus paham.
Jangan sampai kemudian kita lupa disebabkan pernak-pernik dunia yang begitu nyata ada di sekitar kita. Makanya ketika kita memahami bahwasanya kematian itu begitu dekat kepada kita, makanya kan sampai kita mendapati kata Rasulullah SAW bahwasanya kullu ibnu adam ma'ahu tis'atun wa tis'una maniyatan. Sesungguhnya setiap anak manusia kalau mereka jalan, setiap anak manusia ketika mereka jalan diikuti oleh 99 sebab kematian. Ya, jadi kalau ada manusia hidup itu sebenarnya setiap harinya dia dibayang-bayangi dengan bayang-bayang kematian. Setiap waktunya ada 99 sebab. Angka penyebutan 99 menyebutkan makna yang sangat banyak. Fa'in akhta'athul manaya, kalaupun dia mampu melewati setiap satu ancaman kematian, maka belum tentu dia selamat pada ancaman berikutnya. Kalau dia selamat pada ancaman berikutnya, belum tentu dia selamat pada ancaman berikutnya. Dan itu jumlahnya ada 99. Kalau ada manusia sudah melewati angka 70 tahun, berarti dia sudah melewati 99 kematian itu. Maka itu pun dia tidak bisa melawan sebab yang ke-100. Sebab yang ke-100 itu al-haram, tua dan renta. Tua dan renta pun akan menyeret manusia untuk bertemu dengan alam barzah dan alam kuburnya. Dan itu menunjukkan bahwasanya kematian sedekat tali sandal kita. Makanya kalau kita lihat ada orang baru lahir, bayi, dia meninggal. Oh mungkin pada sebab yang pertama. Kalau ada orang SMP meninggal, oh mungkin pada sebab yang ke-21 dia meninggal. Ada teman kita SMA mungkin pada sebab ke-37 dia meninggal dunia. Dan sesungguhnya kita hanya pindah dari satu sebab kepada sebab berikutnya. Selamatnya kita pada satu sebab belum tentu selamatnya kita pada sebab berikutnya. Ada orang yang terkadang dia selamat dari jantung, tapi mungkin tidak selamat dari tumor. Mungkin dia selamat dari tumor, tapi mungkin tidak selamat dari kecelakaan. Mungkin dia selamat dari kecelakaan, tapi dia mungkin tidak selamat dari stroke. Dan itu selalu mengelilingi kehidupan manusia. Supaya manusia paham betul. Tidak ada batasan yang paling tipis, kecuali adalah batasan ajal. Di mana orang itu begitu dekat dengan kematian. Makanya ada orang di waktu pagi dia memakai jilbab. Tetapi di waktu siang yang melepaskan jilbabnya adalah orang lain. Kita nggak pernah sadar. Ada orang yang memakai jam di waktu siang, yang melepaskan jamnya adalah orang lain di waktu sore. Ada orang memasukkan kunci motor di waktu sore, tetapi yang mengambil kunci motor itu dan mencabut kunci motor itu adalah orang lain ketika dia bersimbah di atas aspal, berlumuran darah meninggal dunia. Dan itulah menunjukkan kepada kita begitu dekatnya manusia dengan kematian. Dan itu merupakan sebuah keniscayaan yang pasti kita akan temukan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, berkeinginan ataupun menolak, semua itu pasti akan menghadapi sebuah pintu, di mana pintu ini akan menjadi sebuah tempat yang akan dimasuki seluruh manusia, tak terkecuali yang bicara dan tak terkecuali orang yang mendengar pada kesempatan hari ini. Dan itulah dekatnya kita dengan kematian. Begitu dekat, begitu nyata, bukan sesuatu yang sifatnya fiktif, bukan sesuatu yang direkayasa, tapi betul-betul nyata. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Agama ini seperempatnya membahas tentang kematian. Kenapa seperempat agama ini membahas tentang kematian? Karena itu merupakan bagian sebuah keniscayaan yang pasti akan ditemui dan didapatkan oleh setiap manusia. Setelah kita memahami bahwasanya fakta betul-betul nyata, kematian itu betul-betul ada dan mengelilingi kehidupan kita, dan sesungguhnya yang muda belum tentu panjang umur, yang tua juga belum tentu pendek umur. Dan kita juga mendapati warubba min salimin mata bighairi illatin wa kam min sakimin asahina minad dahr. Makanya ada sebuah kata-kata hikmah yang disampaikan. Berapa banyak orang yang sehat umurnya lebih pendek daripada yang sakit, dan berapa banyak orang yang sakit terkadang umurnya lebih panjang daripada yang sehat. Dan itu betul-betul membuka mata kita bahwasanya kematian, bahwasanya kehidupan bahwasanya kehidupan di bawah gundukan tanah itu merupakan perkara yang real, yang pasti akan datang dalam setiap kehidupan kita. Setelah kita paham bahwasanya kematian itu merupakan perkara yang dekat, bahkan lebih dekat daripada tali sandal kita. Bahkan setiap manusia ketika dia berjalan akan diikuti oleh 99 sebab kematian yang tidak pernah kita ketahui. Kita meninggal pada sebab yang keberapa kita tidak pernah tahu.
Ada yang meninggal pada sebab yang ke-10, ada yang meninggal pada sebab yang ke-15, ada yang meninggal pada sebab yang ke-50, dan lain sebagainya. Maka ketika kita paham begitu dekatnya kita dengan kematian, maka yang menjadi titik perhatian kita ini bukanlah meributkan kapan kita mati, karena Allah yang tahu. Kenapa Allah merahasiakan kapan kita mati, Ustadz? Bukan karena Allah dolim. Allah merahasiakan kematian supaya kita mampu menikmati kehidupan sesuai dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan. Kalau kita misalkan menjadi orang yang tahu kapan kita meninggal dunia, tentunya kita tidak akan mampu menikmati makan, minum, berbicara, ngobrol yang mubah ketika kita tahu kematian. Makanya Allah itu saking sempurna sifat rahmatnya, sifat kasih sayangnya, Allah pun merahasiakan kematian supaya setiap manusia mampu menikmati kehidupan dengan perkara-perkara yang mubah, lalu mereka tetap mengambil bekal supaya mempersiapkan kematian itu ketika datang kepadanya. Makanya setelah kita memahami ini, berarti kita harus paham, berarti kematian itu adalah sesuatu yang datang pasti dalam kehidupan kita. Setelah kita memahami bahwasanya kematian itu pasti akan datang dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kematian itu dijelaskan oleh Rasulullah ada dua. Ada kematian yang mustarih, ada kematian yang mustarah. Ya, jadi ada kematian yang mustarih, ada kematian yang mustarah, dan masing-masing dari kita akan terlihat apakah nanti kita matinya adalah mustarih atau mustarah setelah kita memahami makna mustarih dan makna mustarah itu apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadis yang sahih, ibu-ibu, maka beliau pernah dilewati jenazah, lalu beliau berucap mustarih. Para sahabat melihat Rasulullah, tetapi mereka tidak paham kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kata mustarih. Beberapa saat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilewati jenazah kembali, maka Nabi kemudian mengatakan mustarah. Maka setelah Nabi mengucapkan kata mustarih, Nabi juga mengucapkan kata mustarah, maka kemudian para sahabat memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan mustarih yang pertama? Apa pula yang dimaksudkan dengan kata mustarah yang kedua? Maka pada saat Rasulullah ditanya, Nabi mengatakan, yang pertama, yang meninggal adalah orang yang telah lelah di dalam ketaatan, lelah dalam ibadah, lelah di dalam penghambaan dia kepada Allah. Meninggalnya dia berarti istirahatnya dia dari penatnya ibadah, ketaatan, dan seluruh rangkaian ibadah yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Menahan marah, memberikan prasangka yang baik, bangun malam, menutup aurat, bersedekah ketika di tengah hati yang sedang bakhil. Semua itu dia telah lakukan. Dan ketika meninggal dunia, semua ketaatan itu sudah selesai. Yang tersisa dari kelelahan dia sepanjang ketaatan yang dia telah lakukan, yang tersisa hanyalah kenikmatan di alam kubur. Itu namanya mustarih. Ya, dia istirahat. Dari kata istaraha, yastarihu mustarihun. Lalu kemudian yang kedua, mustarah. Mustarah ini apa? Orang yang berbuat jahat, dia berbuat dolim, dia menyakiti banyak orang, dia melakukan dosa, melakukan kemaksiatan yang berbuat kerusakan. Jadi berbuat kerusakan itu artinya berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, durhaka sama Allah dengan segala tindakan melampaui batas yang dia lakukan dalam kehidupan. Maka ketika dia mati, bumi istirahat dari kejahatan dia, tanah istirahat dari kemaksiatan yang dia lakukan, manusia istirahat dari semua tindakan kedoliman yang dia lakukan. Disitulah kita mendapati Nabi membagi klasifikasi kematian itu ada dua, mustarih, ada kematian yang mustarah. Makanya kemudian ini menjadi sebuah perenungan. Oh, Masya Allah ya. Apakah nanti kita matinya mustarih ataukah kematian kita adalah mustarah? Ya tergantung bagaimana kita melihat track record dalam kehidupan kita pada kehidupan di dunia. Apakah kita nanti mustarih, apakah yang mustarah? Allah yang akan menilai berdasarkan kepada track yang kita lakukan pada kehidupan kita. Maka inilah yang kemudian menjadi sebuah perhatian kita. Karena kematian adalah sebuah hal yang pasti, kita tidak perlu meributkan waktunya. Tetapi yang kita senantiasa perhatikan adalah kematian semacam apa yang Allah nanti akan berikan pada kehidupan kita. Di sisi yang lainnya, Nabi mengatakan husnul khatimah, su'ul khatimah. Ada kematian yang husnul khatimah, ada kematian yang su'ul khatimah. Kematian yang baik, penutupnya ketika dia mati dalam kondisi beribadah kepada Allah, ada mati su'ul khatimah. Penutupnya yang buruk ketika dia melakukan sesuatu yang didurhakai atau dimurkai oleh Allah. Dan ketika kita memahami ini, ya tentunya kita ini kemudian berpikir, Masya Allah ya,
Sekarang yang kita pikirkan bukan hanya apa yang kita dapatkan dan apa yang kita capai di dunia, tetapi yang juga harus kita pikirkan adalah apa yang nanti kita dapatkan ketika proses berpulangnya kita menuju kepada alam mahsyar itu, menuju kepada alam barzah, itu merupakan berpulang yang diridhai oleh Allah. Karena itulah yang menjadi harapan kita. Kenapa membicarakan kematian yang indah itu penting bagi kita, Ustaz? Loh iya, penting. Kenapa kita harus merencanakan dan mengagendakan serta membuat roadmap di dalam mengatur kematian kita yang indah dan kematian yang husnul khotimah supaya kita mustarih? Iya, itu penting. Karena sesuatu yang baik itu harus dibicarakan dan tentunya harus diimani dengan ilmu dan dilandasi dengan referensi. Orang yang kemudian menjadi budaknya dunia, salah satu indikator budaknya dunia itu dia tidak pernah peduli apakah nanti matinya itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Yang dia pikir perusahaannya profit berapa. Yang dia pikir dia akan membangun rumah lagi di mana. Yang dia pikir properti apa lagi yang dia bisa miliki dan dia bisa dapatkan. Bagi orang yang mereka itu menjadi hambanya dunia, hamba dunia itu karakteristiknya banyak. Salah satu di antara karakteristik hamba dunia itu apa? Selalu yang dipikir, baik yang telah lalu, ataupun hari ini, ataupun yang akan datang, tidak pernah jauh dari urusan dunia. Seakan-akan dia hidup 1000 tahun dan tidak akan pernah mati dalam perjalanan 1000 tahun itu. Itu orang yang disebut dengan budak dunia. Orang kalau mereka itu hamba akhirat, mereka itu kemudian mengambil bekal pada kehidupan dunia. Dia tetap menyikapi dunia dengan cara yang bersahaja, tapi dia memikirkan kematian. Karena sesungguhnya siapapun yang memikirkan kematian, maka hatinya akan hidup. Dan siapapun yang melupakan kematian, justru hatinya itu akan mati. Berapa banyak orang yang bertobat karena dia kepikiran mati. Makanya ketika kita mengetahui ada kematian mustarah, ada kematian mustarih, ada kematian husnul khatimah dan su'ul khatimah, dan kematian itu merupakan sebuah keniscayaan yang pasti akan menimpa kepada kita. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang hari ini sudah ada di dalam kuburan mereka itu hanyalah angka urut yang pasti akan menimpa pada kehidupan kita. Maka yang kita kemudian lakukan adalah memikirkan kematian itu. Bagaimana kematian akan kita peroleh statusnya di hadapan Allah. Dan itu teramat penting. Kenapa membicarakan kematian yang indah itu merupakan perkara yang terus kita harus hadirkan dalam kehidupan hati kita, pikiran kita, dan persepsi kita harus sibuk dengan memikirkan itu, Ustadz? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kenapa kita harus memikirkan kematian yang indah? Iya, karena kematian yang indah itu menunjukkan bagaimana kedudukan dan posisi seseorang itu di hadapan Allah. Itulah ketika dia mati dalam kondisi husnul khatimah. Makanya ibu-ibu paham ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah itu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya ketika dia mati. Berarti kematian itu indikator serta barometer untuk melihat bagaimana kualitas seseorang di dalam kehidupan. Itu salah satunya terlihat bagaimana dia mati. Yaitu innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasulullah, seluruh amal itu tergantung penutupnya. Kalau ada orang meninggal dunia ketika dia dalam kondisi husnul khatimah, dia mustarih, berarti amal-amal yang telah dia lakukan, tobat yang dia kerjakan ketika di dunia, maka diterima oleh Allah. Allah matikan dan Allah wafatkan dia ketika dalam kondisi yang baik. Karena amal tergantung bagaimana penutupnya. Ada orang bermaksiat ketika di masa muda. Ada orang melakukan dosa ketika di waktu remaja. Tapi ketika dia menjelang paruh baya, kemudian dia bertobat, matinya husnul khatimah. Itulah berarti amalnya diterima oleh Allah. Karena Allah itu melihat proses akhirnya dari kehidupan kita. Allah tidak melihat awalnya, Allah tidak melihat tengahnya. Tapi Allah melihat akhirnya ketika kita mati itu kondisinya kayak apa. Ya. Makanya ibu bisa kemudian melihat ada seorang gembong narkoba, sepanjang hidupnya mungkin tidak punya agama, mengelola penjualan narkoba di tengah penjara, dan berbagai macam kedurhakaan yang dilakukan kepada Allah. Tapi setelah masuk penjara, ketika akan dieksekusi dengan kematian, justru beliau bertaubat. Beliau mendapatkan hidayah masuk Islam. Beliau belajar sholat, beliau belajar akidah, beliau belajar puasa, sampai pada hari ketika beliau meninggal dunia. Permintaannya adalah dia tidak ingin ditutup matanya ketika dieksekusi. Ditanya sama sipir penjara, kenapa tidak ingin ditutup? Padahal dengan ditutup bisa meringankan beban psikologi ketika akan ditembak. Dia berkata, saya ingin melihat dosa-dosa saya dan saya sesali sebelum saya meninggal dunia.
Mungkin orang ini bertabur dengan dosa dan kemaksiatan di awal kehidupan, tapi di akhirnya dia bertaubat. Makanya saya teringat kepada kisahnya Usairim bin Abdil Ashhal, seorang sahabat yang belum pernah sholat tetapi dinobatkan oleh Rasulullah sebagai penduduk surga. Loh, kok bisa, Ustaz? Iya, ada seorang sahabat tidak pernah sholat, tapi dia masuk surga. Masuk Islamnya di waktu pagi, lalu mengikuti peperangan. Belum masuk waktunya sholat, dia belum sholat sudah ikut perang, membela Rasulullah dan kalimat Allah. Di dalam peperangan itu meninggal dunia. Padahal semenjak dia Islam, dari pagi, belum sholat karena belum masuk waktu duhur, dia sudah meninggal dunia. Dan Rasulullah bersabda, ini adalah penduduk surga yang keningnya belum pernah mencium perutnya bumi. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita, Masya Allah ya, yang kita inginkan, yang kita iri itu adalah orang-orang yang mereka diberikan penutup yang baik. Makanya kalau kita bicara, kenapa kita harus membicarakan kematian, Ustaz? Loh, kenapa kita nggak membicarakan kematian? Bukankah kematian itu keniscayaan? Kenapa kita harus bicara kematian, Ustaz? Loh, bukankah kematian itu sedekat tali sandal? Dan kita tidak tahu pada ancaman keberapa kita akan dimatikan dan diwafatkan oleh Allah. Tidak ada orang di atas muka bumi ini yang abadi. Tidak ada satupun yang abadi. Semuanya telah wafat. Kalau semuanya telah wafat, kok kemudian tidak menjadikan kita memikirkan kematian? Padahal Allah sudah ngirimkan kematian banyak. Baik orang yang jauh atau orang yang menjadi keluarga dekat kita. Allah kirimkan pesan bagaimana mereka diwafatkan oleh Allah. Berarti yang paling penting bukanlah kapan kita meninggal, tapi bagaimana kita membicarakan kematian indah yang akan menimpa pada kehidupan akhir kita. Karena amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Amal itu tergantung penutupnya, Ibu. Ibu sholat duhur, 1 rakaat khusyuk, 2 rakaat khusyuk, 3 rakaat khusyuk. Rakaat yang keempat ngentut, 3 rakaat tidak diterima oleh Allah. Walaupun rakaat 1, 2, 3 kita khusyuk dan nangis-nangis, rakaat yang keempat kita kentut, selesai, ngulang lagi dari awal. Karena tergantung sama penutupnya. Saya tergantung sama penutupnya, ya. Karena semua itu masih deg-degan ketika membicarakan tentang penutup hari kita itu kayak gimana. Kan kita ini deg-degan kan membicarakan tentang bagaimana kematian kita. Siapa yang menjamin iman yang kita pegang hari ini akan menjadi iman yang kita pegang ketika kita hari itu meninggal dunia? Kan tidak ada yang menjamin, Ibu. Setingkat Rasulullah yang sudah dijamin dengan surga, yang sudah digaranti dengan kemudian rahmatnya Allah, itu pun masih berdoa. Berdoanya apa? Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Lu sekelas Nabi, sekelas Rasulullah yang diawasi langsung oleh Allah, dibimbing langsung oleh malaikat Jibril, hatinya sudah dibersihkan dari kotorannya ketika masih muda, itu pun masih berdoa supaya diberikan keteguhan istiqamah, supaya matinya dalam kondisi beriman. Lu terlebih kita. Terlebih kita, siapa yang kemudian menjamin bahwasanya kita akan meninggal dalam kondisi husnul khatimah? Belum ada yang menjamin. Iman yang kita pegang hari ini, takwa yang kita pegang hari ini belum menjadi jaminan akan menjadi keimanan dan ketakwaan kita pada hari kita meninggal dunia, itu belum ada. Makanya kalau kita tidak pernah membicarakan kematian, kita pengennya bicara tentang kehidupan. Membicarakan kehidupan terus-menerus dan berlebihan, itu justru mematikan hati. Akhirnya kita benci kematian, akhirnya kemudian kita skip tentang materi kematian, tidak mau membicarakan kematian. Kenapa? Terlalu cinta kepada urusan dunia. Sampai akhirnya kita benci sama kematian. Padahal kematian itu tidak boleh dibenci. Kematian itu harus disikapi dengan sikap yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kenapa kemudian kita itu harus kemudian membicarakan kematian? Karena amal itu tergantung penutupnya. Ibu-ibu paham? Ya, sudah pernah mendengar satu hadis. Setan itu mendatangi kita bukan hanya ketika pas sehat. Setan itu mendatangi kita bukan hanya ketika kita masih bugar dan masih muda. Memang ketika kita masih muda, ketika masih bugar, setan itu juga menggoda kita. Tapi ada satu waktu juga setan itu tidak meninggalkan kita. Kapan setan tidak meninggalkan kita? Setiap hari setan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika seseorang akan dalam kondisi sakaratul maut, itu pun setan masih datang untuk menggoda dan menyelewengkan manusia. Makanya akhirnya kita fahamkan kenapa hikmahnya orang ketika sakaratul maut lalu diucapkan la ilaha illallah di telinga kanannya. Kenapa harus kemudian diperdengarkan kalimat la ilaha illallah di telinga kanannya? Karena sesungguhnya supaya memantapkan hatinya dan jiwanya, jangan sekali-kali kamu mati kecuali di atas kalimat ini. Karena memang setan itu mengerubungi ketika orang itu akan meninggal dunia supaya orang itu tidak meninggal dalam kondisi beriman. Supaya orang itu meninggal tidak dalam kondisi beriman. Makanya ada sebuah kisah nyata dari Imam Ahmad.
Imam Ahmad itu kemudian diceritakan dari kitabnya Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Di dalam kitab At-Tadhkirah itu diceritakan Imam Ahmad ketika sakit yang berat, anaknya Abdullah namanya mengira bahwasanya bapaknya itu sudah sakratul maut. Lalu kemudian anaknya itu berkata kepada bapaknya, la ilaha illallah gitu. Maka justru bapaknya berkata kepada anaknya, pergi kamu, pergi. Anaknya kan sempat kaget. Loh, bapak saya talkin malah mengusir saya. Kemudian Abdullah ini kebingungan, dia berdoa kepada Allah. Ternyata bapaknya belum sampai sakratul maut, tapi memang sudah berat. Ketika beliau sadar itu, Imam Ahmad didatangi langsung sama anaknya. Habib, bapakku, kenapa tadi saya menuntunmu dengan kalimat thayyibah, kamu malah justru mengusirku? Maka Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, salah satu ulama besar dalam madhab kaum muslimin, Imam Ahmad itu berkata, maaf anakku, aku tadi tidak mengusirmu, tapi tadi ada dua setan yang datang di sebelah kananku dan sebelah kiriku, dan mereka itu ingin memurtadkan aku dari agamaku, makanya aku usir mereka, dan itu yang aku lakukan. Makanya para ulama Ahlussunnah itu berkata, kalaulah kita mau minum, kalau kita mau makan, setan itu ngeliatin kita. Kalau kita minumnya dengan ucapan bismillah, maka setan tidak bisa minum. Kalau makannya dengan bismillah, maka setan tidak bisa ikut makan. Kalau urusan minum dan makan saja setan melihat kita dan mengambil kesempatan, celah di dalam kesempatan itu untuk menyesatkan kita ketika makan dan minum. Apalagi urusan ketika orang itu sakaratul maut. Ini final battle-nya ini. Last battle-nya ini pertempuran terakhirnya itu. Makanya setan kemudian tidak meninggalkan manusia ketika sakaratul maut. Nah itulah yang kemudian menjadikan kita paham kenapa kalau ada orang meninggal dunia kita tidak boleh meninggalkannya. Karena kemudian itu merupakan proses yang berat. Karena setan itu tidak mau orang itu meninggal dalam kondisi husnul khotimah, itu tidak mau. Setan itu tidak kemudian mau bahwasanya manusia itu meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Makanya setan itu ngepung telinga kita ketika kemudian orang itu sakaratul maut. Makanya kita keluarga disuruh mengucapkan la ilaha illallah, supaya talqin kita itu memadamkan bisikan-bisikan setan. Coba kalau kita tidak pernah membicarakan kematian, kita tidak akan paham hal-hal semacam ini. Dan akhirnya apa? Pembicaraan kita tentang dunia mendominasi dan akhirnya kita benci sama kematian. Yang kedua, yang kita harus pahami adalah kenapa kita membicarakan kematian, Ustaz? Karena seseorang kalau sudah mendapatkan kematian husnul khotimah, ketika dia merencanakan, mengagendakan, mengatur roadmapnya sampai dia pingin mati husnul khotimah, lalu dia pingin mendapatkan kematian yang indah, bukan hanya ucapan retorika yang dia sampaikan, betul-betul terpatri dalam hatinya, dia pingin meninggal husnul khotimah, maka kita harus paham, orang kalau sudah meninggal husnul khotimah, itu seakan-akan kehidupan barzahnya itu akan menjadi mudah dan kehidupan akhiratnya itu akan menjadi mudah kalau seseorang itu meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah. Karena apa? Siapapun ibu, siapapun bapak yang ditakdirkan meninggal husnul khatimah itu seakan-akan itu seakan-akan sebuah pemberitahuan dari Allah. Orang ini aku terima amalnya dan orang ini aku mudahkan jalannya nanti. Karena apa? Karena aku matikan dalam kondisi husnul khatimah. Dan kehidupan alam kuburnya itu akan menjadi lapang kalau orang itu meninggal husnul khatimah. Makanya kita ingat kepada kisah yang pernah terjadi kepada sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu Masya Allah ya, beliau itu kalau di samping kuburan beliau itu nangis. Kalau beliau di samping kuburan itu selalu beliau nangis. Sampai kemudian ada orang bertanya sama sahabat Utsman, wahai Utsman, kenapa kamu kalau di kuburan selalu nangis? Kenapa selalu nangis kalau di samping kuburan itu? Maka pada saat itu sahabat Utsman itu menjawab. Beliau mengutip hadis yang disampaikan Rasulullah. Fa innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kemudian sahabat Utsman menyampaikan perkataan Nabi. Sesungguhnya kuburan itu merupakan terminal pertama di antara banyak terminal yang akan dilewati manusia. Maaf ya Bapak dan Ibu, perjalanan peta kita menuju ke hari nanti neraka dan kemudian surga, itu perjalanannya masih banyak melewati terminal.
Rasul menyampaikan, sesungguhnya kuburan itu terminal pertama di antara banyak terminal yang pasti dilewati oleh setiap manusia. Siapapun yang di terminal pertama, di kuburnya, kata Rasulullah, dia dimudahkan dan dilapangkan, maka urusannya setelah itu melewati banyak terminal akan dimudahkan. Kenapa? Di terminal pertama sudah gampang. Tapi siapapun ketika di terminal pertama dia tidak digampangkan, dia mendapatkan adab, maka di terminal-terminal berikutnya dia akan lebih kesulitan dan lebih kesusahan. Ini kan kematian. Kuburan itu kan terminal pertamanya kita. Kalau ada orang meninggal ketika dalam kondisi husnul khatimah, dia meninggal ketika beribadah kepada Allah, meninggal ketika sholat, maka sesungguhnya berarti urusan kuburnya itu sudah diberitahukan oleh Allah secara tidak langsung kepada orang yang masih hidup. Nih, meninggal nih. Dalam kondisi dia sholat nih. Dia meninggal dalam kondisi ketaatan. Urusan kuburannya dilapangkan oleh Allah. Kalau urusan kuburnya sudah dilapangkan pada terminal yang pertama kuburan itu, maka urusan terminal berikutnya akan lebih mudah dan lebih gampang. Coba kalau kehidupan kita tidak pernah bicara tentang masalah ini, fakta ini tidak pernah kita hadirkan, maka yang selalu menjadi pembicaraan kita adalah tentang nominal, tentang barang, tentang merek. Yang sejatinya ketika meninggal dunia, maka tidak ada lagi harganya itu. Dunia itu semempesona apapun, dunia itu akan berkurang nilainya ketika seseorang itu sakit. Kan begitu. Dunia seindah apapun kalau sudah sakit, orang itu sudah tidak ada lagi memandang indahnya dunia. Bahkan rela jual mobil, rela jual rumah kalau dia sudah sakit. Dunia itu semakin hilang nilainya kalau seseorang itu sakaratul maut, sudah tidak ada harganya itu seseorang itu kalau sudah sakaratul maut. Makanya ketika kita paham betul bahwasanya kematian itu merupakan terminal pertama yang akan kita dapati ketika kita berada di kuburan, dan itu terminal pertama, maka membicarakan kematian itu penting. Dan itu bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Ada kehidupan setelah kematian. Karena kita adalah orang yang beriman adanya kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan di bawah gundukan tanah yang sering kita lewati ketika melewati kuburan. Di situ ada kebahagiaan, di situ juga ada kesengsaraan. Tergantung bagaimana track recordnya mereka di atas permukaan bumi ketika hidup. Itu yang kedua. Kenapa kita harus bicara tentang kematian yang indah? Dan penting untuk kita bicarakan tentang itu. Yang kedua, karena kematian husnul khotimah itu menjadi tanda dari Allah. Orang yang meninggal husnul khotimah, maka urusan kuburnya akan dilapangkan. Kalau urusan kubur yang menjadi terminal pertama sudah dimudahkan, urusan-urusan setelah itu akan menjadi lebih mudah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus membicarakan tentang kematian indah, Ustaz? Yang harusnya kemudian kita bicarakan, kita kaji dalam kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang meninggal dunia ketika dia mustarih, orang yang kemudian meninggal dunia ketika dia dalam kondisi mustarih, dalam kondisi husnul khatimah, orang yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah itu merupakan tanda yang tidak bisa ditolak, tanda yang tidak bisa ditampik bahwasanya orang yang meninggal husnul khatimah itu berarti orang itu diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Makanya dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya kalau ketika kematian indah itu menunjukkan arti husnul khatimah? Saya sampaikan sebuah dalil. Dalam riwayat Imam Ad-Dhahabi, Imam Hakim yang disetujui oleh Imam Ad-Dhahabi. Di dalam hadis tersebut dikatakan begini. Innallaha idza ahabba 'abdan asalahu. Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man hawlahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian berujar dan bersabda, Allah itu kalau sudah senang, Allah itu kalau sudah cinta, Allah itu kalau sudah ridho kepada manusia, maka Allah akan memberikan kepadanya as-salahu. Allah akan memberikan pemanis kepada orang yang Allah cintai. Itu kata Nabi. Nabi mengucapkan kata as-salahu. Kami akan memberikan kepadanya pemanis. As-salahu. Para sahabat ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan as-salahu, maka kemudian apa yang terjadi? Para sahabat nanya kepada Rasulullah, wa ma as-salahu ya Rasulullah? Apa itu artinya pemanis ya Rasulullah? Yang diberikan Allah kepada orang yang Allah cintai. Apa artinya wa ma as-salahu ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, yuwaffiqu lahu amalan salihan hatta idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man haulahu. Maka Nabi kemudian menjawab kepada sahabat, as-salahu itu artinya adalah kalau ada orang akan meninggal dunia,
Saya ini ibaratkan ini orangnya, ini garis ajalnya. Kalau ada orang akan meninggal dunia, dia mendekati garis ajalnya. Orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan sibukkan dia. Yuwaffiqu lahu amalan sholihan. Allah akan arahkan dia untuk melakukan amal solih. Yang asalnya ini jalan kemudian sholat. Pada saat sholat dia dimatikan. Yang asalnya mungkin lagi melakukan sesuatu, nyiram bunga, tiba-tiba Allah arahkan dia untuk membaca Quran. Pada saat membaca Quran dia meninggal dunia. Yang asalnya dia tidur, kemudian dia pergi ke masjid, ngikutin kajian, dan dia tidak langsung pulang habis kajian, ikut taklim. Kayak beberapa hari yang lalu ada bapak-bapak baru nanya, bagaimana kalau mau ketemu Rasulullah, baru nanya, sedang dijawab sama ustadznya, beliau meninggal dunia. Maka ketika dia sudah diwafatkan dan dimatikan dalam kondisi melakukan amal salih, maka akhirnya kematiannya itu manis, sebagaimana asal, sebagaimana madu. Orang lain membicarakan, orang lain mengingatnya, dan mereka betul-betul hormat kepada orang yang meninggal ketika dalam kondisi husnul khatimah. Dan Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Makanya kan Masya Allah ya, berapa banyak orang yang asalnya ngapain tiba-tiba dijadikan dia jalan. Orang yang asalnya ngapain tiba-tiba dijadikan umrah, pas umrah meninggal dunia. Siapa yang ngatur kematian yang seindah ini? Yang ngatur Allah. Yang ngatur bukan kita. Kita tidak bisa ngatur. Kematian itu tidak bisa kita atur. Kalau orang ditanya kapan mau umrah, kita bisa menyebutkan waktunya. Insya Allah tahun depan. Kapan mau jalan-jalan ke Malaysia? Insya Allah bulan depan. Tapi kalau ada seseorang ditanya kapan meninggal dunia, tidak ada yang bisa menjawab. Makanya Allah kalau sudah senang, Allah itu akan memberikan penutup itu kepada orang yang Allah cintai itu dengan kematian penutup yang terbaik. Ini kehidupan orang yang Allah cintai, ini kehidupannya, ini penutupnya. Lah penutupnya itu tidak sesuatu yang sifatnya sembarangan. Diberikan penutup yang terbaik, yang Allah tidak berikan penutup itu kecuali orang yang Allah ridhai. Makanya sampai Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jangan terlalu benci seseorang berlebihan. Jangan terlalu cinta seseorang terlalu berlebihan. Sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan itu? Ya itu penting. Sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Karena kematian itulah yang akan membuktikan posisi seseorang di hadapan Allah itu kayak apa. Yaitu adalah ketika dia dimatikan oleh Allah. Ini loh yang menjadikan akhirnya kita harus paham, ibu-ibu dan bapak ya. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti, ya Allah, kematian ini harus menjadi pembicaraan serius. Membicarakan kehidupan itu tidak menafikan untuk membicarakan kematian. Karena posisi kematian itu tidak hanya sekedar mati ketika seseorang menutup mata dan berpindah ruhnya ke alam barzah. Bukan hanya sekedar tertutupnya mata. Tapi kematian itu merupakan urusan besar. Karena urusan kematian itu urusan besar. Berkaitan tentang posisi seseorang ketika dicintai oleh Allah. Posisi bagaimana kematian itu menjadi penutup dari seluruh amalnya. Dan amal itu dilihat bagaimana penutupnya. Dan sesungguhnya kematian yang indah itu akan membicarakan tentang proses terminal-terminal yang akan dia lewati. Kalau dia dimatikan husnul khatimah. Kalau dia dimatikan husnul khatimah. Maka sesungguhnya perjalanan selanjutnya ketika menuju kepada terminal-terminal yang ada maka akan dimudahkan oleh Allah. Dan itu tergantung bagaimana penutupnya ketika seseorang itu meninggal dunia. Makanya ibu-ibu tidak boleh benci sama kematian. Ustadz, boleh nggak kita benci kematian? Tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh benci kematian, Ustadz? Loh, bahaya. Benci kematian itu bahaya. Apa bahayanya, Ustadz? Bahaya. Apa bahayanya? Rasulullah SAW bersabda, "Faman ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah, faman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah." Siapapun yang dia senang ketika akan berjumpa dengan Allah, Allah akan lebih senang berjumpa dengan dia nanti. Tapi siapapun orang yang dia benci ketika akan bertemu dengan Allah, maka Allah lebih benci bertemu dengan dia nanti sebagaimana dia benci ketika akan bertemu dengan Allah. Dan kematian itu pintu yang mempertemukan kita dengan Allah. Makanya nggak boleh benci sama kematian itu, nggak boleh. Nggak boleh benci sama kematian. Lah sikap yang benar seseorang ketika melihat kematian itu gimana? Sikap yang benar orang yang beriman ketika melihat kematian itu di antara dua selimut yang bersatu padu dan bergonta-ganti menyelimuti hati kita. Tapi selimutnya dua.
Ada selimut khauf, ada selimut roja. Ada selimut takut, ada selimut kemudian harapan. Kadang-kadang kita memiliki rasa takut betul, tapi takut yang tidak menjadikan benci. Takut boleh, benci tidak boleh. Saya benci kematian, nggak boleh itu. Tapi kalau kita takut kematian, kenapa kami takut kematian? Iya, karena saya ingat dosa saya, ingat kemaksiatan saya, ingat tobat saya belum nasuha, ingat amal saya masih sedikit, saya takut kematian. Boleh. Takut itu boleh. Takut itulah yang akan menjadikan kita memperbaiki kualitas tobat kita kepada Allah. Karena takut itu menimbulkan kebaikan. Sesuatu yang takut itu selalu ada sebuah kualitas kebaikan. Bukankah bangsa yang takut akan mempercepat kualitas hidup bangsa itu supaya tidak kalah dengan bangsa yang mereka takutin? Maka kemudian ada ketakutan. Ada takut, saya takut kematian. Kenapa? Iya, saya dosanya masih banyak, kemaksiatannya masih banyak, dosa saya masih banyak. Itu boleh. Tapi tidak boleh benci. Kamu kalau benci, Allah lebih benci bertemu dengan kamu nanti sebagaimana kamu benci bertemu dengan Allah melewati sebuah pintu yang bernama kematian. Ya. Tapi rasa takut ini tidak berdiri sendiri. Ada selimut yang kedua. Ada selimut yang kedua itu apa? Yaitu selimut roja. Selimut roja itu berharap, berprasangka yang baik. Kematian itu bagaimanapun, kematian itu musim panen. Kematian itu musim panen. Kita tidak akan pernah bertemu amalan sholat kita, bertemu amalan dakwah kita, bertemu dengan amalan ngajinya kita, bertemu dengan bagaimana kita ketika menutup auratnya. Tidak akan pernah bertemu kita dengan amal soleh yang kita lakukan sampai kita berjumpa dengan kematian. Makanya kadang-kadang kita senang dengan kematian. Kenapa? Kematian itu mengistirahatkan kita dari penatnya perjalanan ibadah kepada Allah dengan kematian. Musim panen, kematian itu musim panen. Yang kedua, kenapa kita senang pada kematian? Kadang-kadang kita berharap pada kematian, karena kematian itu menjadi obat dari lelahnya perjalanan kita setelah kita beribadah kepada Allah. Maka dua perkara ini tuh saling silih berganti, Bu. Kadang kita takut, kadang kemudian kita berharap. Kadang kita berharap, kadang kita takut. Ini silih berganti, tidak boleh mendominasi terus. Kalau yang mendominasi itu roja, berharap ampunan Allah, akhirnya apa? Banyak dosa. Lalu dia dengan enteng berkata, Allah Maha Pengampun. Padahal dosanya menggunung tinggi. Tapi karena dia tidak punya rasa takut, akhirnya dosa terus. Dan tidak pernah mau membicarakan kematian. Karena apa? Allah Maha Pengampun. Udah kalau mati, insya Allah masuk surga. Saya kan muslim. Selama muslim masuk surga. Ini kalau orang terlalu roja, terlalu berharap. Kalau orang terlalu takut, lama-lama putus asa dari rahmatnya Allah. Ya sudahlah. Mau diapa-apain, sudahlah, pasrah. Akhirnya dia putus asa di rahmatnya Allah. Makanya kemudian, bagaimana seseorang mukmin itu ketika melihat kematian itu yang tidak boleh membenci, tapi takut, boleh. Kadang-kadang kita senang membayangkan kematian, boleh. Bahkan kita pun boleh meminta kematian ketika kita merasa sedang dekat dengan Allah. Itu pun diperbolehkan. Makanya Imam Qurtubi menjelaskan, bolehkah seseorang meminta mati ketika dia sedang merasa dekat sekali dengan Allah? Boleh. Supaya dia itu mendapatkan kematian yang baik daripada dimatikan nanti dan dia tidak tahu bagaimana nasibnya nanti. Dalam kerangka ketaatan dia kepada Allah. Boleh seseorang itu meninggal dunia untuk kemudian dimatikan. Bukankah Ibunda Maryam meminta untuk dimatikan? Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Itu doanya siapa? Itu doanya Nabi, itu doanya Ibunda Maryam. Ya Allah, matikanlah saya ya Allah supaya kemudian saya menjadi orang yang dilupakan orang. Imam Qurtubi menjawab, kenapa Ibunda Maryam minta mati? Karena beliau khawatir kalau dimatikan nanti-nanti, beliau khawatir tidak istiqomah sebagaimana istiqomahnya beliau pada saat itu ketika di bawah pohon kurma. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, ya. Makanya itulah yang kemudian menjadikan kita ngerti. Saya menghadirkan dulu prolog ini. Saya menghadirkan momen ini supaya betul-betul kita paham. Supaya betul-betul kita mengerti bagaimana membicarakan kematian itu penting. Mengatur bagaimana kematian itu indah dalam kehidupan kita itu penting. Ya. Jangan sampai kemudian kita salah melihat kematian. Bagaimanapun kematian itu ada banyak kebaikan. Kematian itu fitrah, Bu. Yang mana fitrah hati kita itu memang tahu bahwasanya kematian itu bisa mengistirahatkan kita. Saya tertarik ya, Ibu. Ada orang tua yang umurnya itu sudah 100 tahun lebih. Tapi yang menarik itu adalah ketika beliau umurnya sudah 100 tahun lebih, kemudian beliau diwawancarai. Mbah, pengennya apa, Mbah?
umurnya udah 100 tahun. Maka mbah itu kemudian berkata, saya ingin mati, capek saya. Mbah yang ada di Jawa Tengah ini, ternyata saya juga pernah dapati di sosial eksperimen, ada di YouTube, ada orang keluarga di Amerika atau Inggris gitu. Umurnya udah 90 tahun. Ketika dia ulang tahun bersama keluarganya, dia disuruh untuk make a wish, membuat satu harapan dan keinginan. Dia berkata apa? Yang membuat kaget seluruh keluarga yang ada di situ ketika merayakan ulang tahunnya. Saya ingin tidak ada lagi ulang tahun di tahun depan. Artinya dia ingin mati. Mati itu fitrah. Karena penatnya dunia. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita paham betapa dahsyatnya ketika kita membicarakan kematian. Ya. Makanya orang yang berbicara tentang kematian hatinya hidup. Uniknya, bicara mati, hati malah hidup. Orang kalau tidak pernah bicara mati, hatinya mati. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita memahami pentingnya bagaimana kita membicarakan tentang kematian. Kematian yang indah. Apa saja yang kita lakukan dan kita kerjakan mungkin masih panjang ya. Kapan-kapan kalau Allah menakdirkan kita berjumpa kembali, kita bicara itu. Kita bicara muqaddimah dulu tentang kematian. Supaya kita tidak salah persepsi, salah kemudian berpikir. Dan jangan sampai kita tidak tahu bagaimana memahami tentang kematian itu sendiri.